Wah, ya dia jatuh. Ini marmut, Kak. Coba lihat tuh. Bentuknya kayak marmut. Pernah lihat marmut nggak sih? Kak Devi itu kenapa ya? Itu kayaknya dia lagi dimakan beruang deh. Teman-teman, yuk kita lihat yuk, kita bantuin. Yuk. Ayo Kak Devri dan Kak Farisya, bantu paman itu segera. Kakak, ya ampun, ya ampun. Mas, kenapa mas? Mas, aman mas. Masnya dimakan beruang ya? Enggak, ini aku lagi bermain sama binturong Sumatera. Oh. Aku pikir ada manusia yang dimakan beruang di pinggir danau. Kan nggak lucu ya teman-teman ya? Maaf ya teman, Kak Devri emang suka overthinking nih. Emang sih sekilas Sobat Otan ini mirip beruang, tapi kalau diperhatikan beda kok. Teman, binturong memang punya julukan bearcat, yang artinya beruang kucing. Secara fisik, penampilan Sobat Otan ini memang perpaduan antara beruang dan kucing ya. Tapi asal kalian tahu nih, hewan asli kawasan Asia Tenggara ini justru masuk ke dalam jenis musang bertubuh besar, bukan beruang, apalagi kucing. Dia lincah juga ya kak ya? Lincah juga Tuh, nih. gerak mulu tuh. Aku penasaran deh kayaknya mau gendong. Boleh kalau kakak yang Berat nggak sih kak? enggak. Aman nggak ini nih? Aman. Aman lah ya. Nyakar nih. Ya udah jinak. Tadinya saya ngira masnya yang dimakan, tahu-tahu pas saya gendong saya yang dimakan. Tenang, Sobat Otan ini sudah jinak kok, karena ia sudah terbiasa bertemu dengan manusia. Dan yang penting, kita tetap tenang ya. Laki harus tegap, Harus tegap harus dong. berani. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aman nggak ya mas? Aman. Kalau Otan perhatikan sih dari tadi yang lebih iseng justru Kak Farisya Fasya nih ketimbang si binturong. Bisa-bisanya Kak Devri lagi ngumpulin nyali malah dihuain terus. Coba lihat nih. Lucu. Dia enjoy nih kayaknya di pelukan aku nih. Kak Farisa. Berat nggak kak? Berat lumayan Berat. sih berat. Kira-kira berapa kilo tuh kak? Lebih berat beban hidup saya sih sebenarnya ya. Aduh, jangan curhat dong. Mas, ini dia ngapain nih ke depan? Ya mau ganti angle. Oh, ganti angle. nggak tuh? Kayak perempuan ya? Kayak perempuan. Teman, binturong memang memiliki kelenjar yang menghasilkan aroma seperti popcorn atau pandan. Aroma ini biasa mereka gunakan untuk berkomunikasi maupun menandai wilayah mereka. Kayaknya grogi Gemes nih ya nih. banget. Sama cewek cantik tahu aja dia cewek cantik ini ya. Aduh bener-bener nih bearcat nih. Binturong Sumatera memiliki ciri khas rambut yang lebat dengan warna yang lebih gelap. Rambut pada hewan ini ternyata punya peranan penting loh. Gak cuma sebagai pengatur suhu tubuh alami, tetapi juga dapat menjadi media berkamuflase dari serangan predator. Coba deh kak rasain teksturnya tuh. Tekstur tuh kayak sapu nggak sih? Enggak Sapu kalau itu yang biasa di rumah-rumah yang warna hitam tau nggak? sapu ijuk. Iya, ya bener kan? lagi. Tadinya aku malah mikir ini tuh kayak rambut gitu, hampir sama tuh. Teksturnya kasar-kasar itu hampir sama. Hampir sama. Ya bener, tapi lebih ke sapu ijuk, teman-teman. Benar. Iya. Ngomong-ngomong soal rambut, Otan juga punya nih sobat yang badannya mungil tapi rambutnya gondrong. Siapa ya kira-kira? Kak Devri mana ya? Teman-teman lihat Kak Devri nggak? Tadi sih habis ngasih makan rusa. Kenapa sekarang hilang ya? Ternyata dia di sini lagi makan rusa, kasih makan rusa sama kambing. Farisa. Kakak ngapain pakai rambut kayak gitu? Otan yakin nih, Kak Devri pasti lagi berkamuflase ya? Kenapa sih Kak? Takut dikejar debt collector atau gimana nih? Nih, kamu nggak tahu, aku nih ketemu sobat Otan yang rambutnya sama nih kayak aku nih, panjangnya Oh, nih, iya. nih. Udah mirip belum? Udah mirip belum? Mirip banget. Mirip kambing. Beda warna doang. Maksudnya? Mirip rambutnya. Oh, mirip rambutnya. Ya Allah, ini habis. Dia kayak lapar deh kak itu. Lapar banget ini mah. Lucunya dia ada poni-poninya gitu. Ngomong-ngomong, sudah ada yang bisa nebak belum? Siapa sosok Sobat Otan yang gondrong itu, hayo? Ini hewan apa ya kak? Kok rambutnya panjang banget? Ya, ini namanya kambing Mongol. Kalau orang bilang tuh. Dia tuh hidupnya tuh di gurun ya biasanya ya kak? Betul, dia tuh hidupnya di gurun. Iya.
Teman, perkenalkan, sobat Otan yang satu ini namanya kambing Kashmir. Ia jauh-jauh datang dari Mongolia. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kambing ini adalah rambut atau bulu di tubuhnya yang panjang menjuntai, alias gondrong. Hehehe. Sepertinya ada yang pengen dimanja juga tuh sama Kak Devri, Julian, dan Kak Farisya Fasya. Sabar ya sob, setelah ini giliran kamu kok. Nah, ini dia teman, yang dari tadi nggak sabar minta diperhatiin, yaitu si rusa totol. Ayo. Ya aku udah kejar. Teman, di dunia ada lebih dari 50 jenis rusa. Rusa totol ini termasuk salah satunya. Sama seperti kebanyakan jenis rusa totol hidup dalam kelompok besar yang terdiri dari 10 hingga 50 individu. Kita coba yang lain ya teman-teman ya. Yuk. Ngejar nggak ya? Tuh. Kayaknya ngejar deh. Oh yang ini ada ininya, ada tanduknya tuh. Coba lihat tuh sobat Otan yang kali. Yang satu ini kayaknya dia lapar nih. Ngomong-ngomong, Kak Devri dan Kak Farisya gak usah gaya-gayaan deh pakai segala minta dikejar si rusa totol. Teman, soal kecepatan lari, manusia memang bukan lawan yang sepadan buat si rusa totol. Rusa ini mampu berlari dengan kecepatan hingga 80 km per jam, terutama saat melarikan diri dari predator. Kayaknya dia pemalu banget ya. Tuh lihat. Ya sudah Kak, nggak apa-apa. Mungkin rusa totolnya sudah pada kenyang kali. Kita lanjut cari sobat Otan yang lainnya yuk. Yalah, baru juga bisa sebentar. Kak Devri dan Kak Farisa sudah akrab lagi aja nih sama sobat Otan yang ini. Doyan banget makannya ya Farisya. Iya, lagi lapar deh kayaknya tuh. Kalau soal makan, sobat Otan yang satu ini emang jagonya. Lagian hari gini siapa sih yang mau makanan gratis? Pakai disuapin pula sama selebritis. Aduh, rumputnya habis. Iya, jadi makan semua. Gimana nih teman-teman? Rumputnya habis, mereka langsung bad mood tuh. Coba tuh lihat mukanya. Lihat muka tuh Sahabat pada Otan bad yang mood. satu ini langsung ekspresinya pada langsung ekspresi gak lagi. enak ya. Perkenalkan teman, sobat Otan yang satu ini namanya Keledai. Yang bikin Otan sedih, Keledai seringkali dianggap sebagai hewan yang tidak cerdas. Padahal kenyataannya justru sebaliknya loh. Keledai memiliki ingatan luar biasa. Mereka dapat mengingat tempat atau keledai lain yang pernah mereka temui hingga 25 tahun lamanya. Di balik tubuhnya yang mungil, sobat Otan ini sebenarnya termasuk hewan yang kuat dan tangguh saat di alam bebas. Keren kan? Jadi keledai itu agak mirip sama kuda ya. Tapi ukurannya lebih kecil. Lebih ya, Kak mini. Devri. Terus juga mereka itu memiliki kuping yang panjang dan besar tuh, lihat. gitu. Nih. Tuh, panjang. Terus juga untuk pergerakan mereka nggak terlalu Nggak agresif begitu seperti agresif, kuda gitu ya. Bener sekali. Karena kalau kuda biasanya kan kalau kita deketin itu, kalau kita nggak tahu caranya mereka suka nendang gitu ya. Nendang ke belakang agak gitu ya. agresif ya kayak. Cuma kalau ini agak Kalau kalem ini agak gitu ya. tenang. Seru banget ya Kak main di sini ya. Teman, telinga panjang dan besar pada keledai berfungsi untuk mendengar. Dan hebatnya pendengaran keledai lebih baik daripada kuda loh. Selain itu, telinga pada keledai juga membantu mereka untuk mengatur suhu tubuh di lingkungan yang panas. Gimana kalau kita ajak dia Jalan-jalan. lari-larian? Yuk. Ayo kita kejar. Teman, tubuh keledai memang tidak dirancang untuk kecepatan, melainkan untuk ketahanan dan kestabilan di medan yang sulit. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa lari ya. Keledai tetap bisa lari dengan kecepatan maksimal hingga 32 km per jam. Kalau dibandingkan dengan kuda yang bisa ngebut sampai hampir 90 km per jam, jelas jauh ya. Kak Fasira, capek banget ngejar-ngejar mereka. Akhirnya setelah disogok pakai rumput mereka baru anteng nih. Diem. Lagian sih, Kak Devri dan Kak Farisa juga yang salah pilih lawan main kejar-kejaran. Soal stamina dan kekuatan, jangan pandang sebelah mata si keledai ini ya Kak. Ada sobat Otan yang lain tuh. Itu lebih lucu kayaknya. Wah lucu banget tuh kayak Iya. aku. Kak Fasira. Kita samperin aja. Ayo. Yuk. Wah, ternyata di sini ada kuda poni juga, teman. Begitu melihat si kuda poni, Kak Devri dan Kak Farisya langsung berpaling tuh dari si keledai. Duh,
Sabar ya Sob, Kak Devri dan Kak Farisha memang semudah itu move on-nya. Nih, yang unik dari dia itu adalah Dia rambutnya memiliki rambut yang panjang. Tuh, berponi. Tuh, sesuai dengan Berponi. namanya. Kuda poni. Tuh. Tuh, ya. Teman, kuda poni adalah hewan yang setia dan cukup bersahabat. Karena ukurannya yang kecil dan sifatnya yang lembut, kuda poni sangat populer sebagai kuda tunggangannya anak-anak. Kuda poni cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kuda besar loh. Mereka bisa hidup 25 sampai 30 tahun. Bahkan ada yang mencapai 40 tahun jika dirawat dengan baik. Wah. dia lagi Seperti nyari biasa ini. nih, kalau udah ketemu makanan, rumput Tuh, dia Kak nggak Devri, peduli lihat, lagi. lihat. Mana dia? Ini. Ayo, coba Dia nih. kayak lagi gatel deh. Dibantuin gaduk. Kayak ada kutunya deh dia, belum keramas lagi. Coba Kak, itu tolong dibantu garukin dulu si kuda poninya. Sepertinya gatal banget tuh, belum keramas. Kita ajak keliling-keliling Ayo, aja yuk. jalan-jalan kali Yuk. ya? Tuh. Yuk. Nanti kalau kita ikat situ takutnya digangguin keledai yang lainnya. Tuh, kita ajak jalan-jalan aja yuk. Yuk. Teman, dahulu kuda poni banyak berasal dari daerah dengan cuaca dingin yang ekstrim, di mana makanan dan sumber air cukup terbatas. Tubuhnya yang kecil membantu mereka untuk mengeluarkan energi yang lebih sedikit untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Sementara bulu mereka yang tebal cukup untuk memberikan perlindungan tambahan. Jadi nggak selamanya yang kecil itu lemah ya. Kita aja deh. Aku pengen ngepangin rambut dia. Wah, dikepangin. Menarik tuh. Yuk, kita Panjang kan? kepangin yuk. Yuk. lihat. Yuk. Yuk. Aku pegangin ya, Kak, biar dia nggak lari. Jiwa emak-emak salonnya Kak Farisha langsung keluar nih melihat rambut indah si poni. Tenang ya Sob, kamu ada di tangan yang tepat kok. Abis ini pasti jadi makin kece. Selain dikepang nggak ya rambut apa lagi tuh yang bisa tuh? Cepmek. Cipak mekar ya. Cepat mekar. Tuh Sobat Otan udah rapi nih teman-teman. Udah siap berangkat ke kemana? Udah kemana-mana aja lah. Ya dia jatuh. Ambulan. Dia drama. Dia drama. Dia tahu. Tuh, lagi acting. Dia ngapain sih ini? Wah, Ditolongin dia malah nggak mau ya. si coklat sepertinya lagi cari perhatian juga tuh Kak. Mungkin dia iri kepengen dikepang juga. Sekarang Kak Devri dan Kak Farisha mau lihat apa lagi ya? Kak, ini ada hamster nih. Hamster. Iya tuh. Kak Farisa ini bukan hamster. Ini. Ini marmut. Ini hamster. Hamster? Ini marmut, Kak. Coba Hamster. lihat tuh. Bentuknya kayak marmut. Pernah lihat marmut nggak sih? Sudah Kak, jangan pada berantem ya. Marmut Atau ini. kita tanyakan sama Otan ya? Marmut, ini marmut. Enggak. Yaudah Kita coba. panggil Otan. Ini apa ya Otan ya? Kali ini Otan gak mau berpihak ke siapa-siapa deh. Karena sobat mungil yang satu ini bukanlah hamster dan gak sepenuhnya juga bisa disebut marmut. Bingung kan? Perkenalkan teman, Sobat Otan ini namanya guinea pig. Di Indonesia, istilah marmut sering digunakan untuk menyebut si guinea pig ini. Tetapi secara biologis, keduanya adalah hewan yang berbeda loh. Oh, jadi ini tuh guinea pig. Ya ampun. Di alam, mereka terbiasa hidup dalam kelompok kecil di padang rumput atau area terbuka. Kak Farisa berani pegang nggak? Coba ambil Berani. tuh. Ayo dong Sobat Otan yang satu Coba. ini lucu banget nih. Tuh, Tapi dia boleh coba digendong kan? aku. Nih cara ngambilnya mungkin kayak gini. Karena aku dulu gini. sempet miara hamster juga ya. Tenang, nggak usah panik gitu kak. Sobat Otan yang satu ini cukup bersahabat kok. Sobat Otan yang aktif di siang dan malam hari ini aslinya sangat pemalu. Karakternya ramah dan jarang menggigit, sehingga aman untuk sahabat peliharaan anak-anak. Coba ya. Coba. Op. Dirayu Ya, dulu, op, dirayu op, op. dulu. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dapat. Halo. Yeay, Yeay, dapet nih. Nah biasanya kalau aku nangkap kelinci, hamster, dan sejenisnya tuh kayak gini. Oh iya. Halo tayang nih. Tuh kan betul apa Otan bilang? Sobat Otan yang satu ini gampang banget merasa nyaman.
sebentar aja udah langsung akrab tuh sama Kak Devri Julian. Kalau lihat sobat Otan yang satu ini lucu juga ya. Iya ya. Tuh. Dia lapar loh Kak Farisa. 11-12 sama hamster ya kayaknya. 11-12. Tapi dia agak besar. Agak besar ukurannya. Cuma seekor aja nih yang disuapin wortelnya, Kak. Yang lain pada ngiri tuh. Siapa suruh kabur-kaburan tuh? Nih yang nurut nih. Nurut nih, anak baik. Aku kasih namanya Farisa aja deh, gimana ya? Jangan dong, Menarik. tuker dong sama aku Aku ntar. tuker. Soalnya sama-sama imut kayak marmut. Wadidaw, gawat deh kalau Kak Devri udah ngeluarin jurus rayuan gombalnya. Ujung-ujungnya pasti bakal minjem 100 tuh. Coba nih Kak Farisa pegang nih, coba pelan-pelan nih. Coba tangannya nih. Iya, pelan-pelan ya. Wih. Sekarang kamu berpindah tangan ke Kak Farisa. Guinea pig memiliki gigi depan besar yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Gigi ini digunakan untuk memotong dan menggigit makanan seperti rumput dan sayuran. Makanan akan dikunyah sampai halus untuk mempermudah proses pencernaan mereka. Tenang. Kasih makan diem. Gak banyak ngomong. Diem. Wah, kayaknya yang ini juga lapar nih Kak Farisa nih. Oh iya. Tuh makannya lahap banget tuh. Tuh. Teman, walaupun gesit, karakteristik guinea pig ini agak sedikit berbeda. Dengan tubuh gempal dan kaki kecilnya, guinea pig tidak bisa melompat tinggi. Jadi walaupun ia ditaruh di kandang terbuka, sobat-sobat Otan ini nggak akan kabur tuh. Yaudah, kita coba lihat ke sana yuk. Siapa tahu ada jenis yang lain ya. Yuk. Ya, kita taruh dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu ya. Widih. Nih aku kasih nih buat kamu nih. Bye, Bagi-bagi Sobat ya sama Otan. teman-teman ya. Kira-kira ada siapa lagi ya di lapak sebelah sana? Nah, ini ayo nih apa lagi nih jenisnya nih? Hamster. Tupai deh, tupai. Apa ya? Sudah, Kak, stop. Hentikan tebak-tebakan yang ngalor ngidul entah kemana ini. Yang kalian ributkan itu sama-sama Guinea pig kok. Sama seperti kucing, anjing, kelinci maupun beberapa hewan imut lainnya, guinea pig juga ada ragam jenisnya. Setidaknya ada sekitar 13 jenis atau variasi guinea pig di dunia yang dibedakan berdasarkan bentuk tubuh, warna, dan tekstur bulunya. Tadi apa namanya? Guinea pig. Guinea pig. Harus simpen ya Guinea Harus pig. simpan Guinea Nah. pig. Kita aja kesusahan ya buat nyebut namanya ya, Nak. Kira-kira pengunjung bisa nggak ya nyebut? Kira-kira pengunjung di sini tahu nggak ya namanya? Kita tanya langsung aja yuk. Let's go. Yeah. Oke deh kakak, eksperimen kita mulai. Kira-kira pengunjung di Jasmine Park pada tahu nggak ya nama sobat mungil Otan yang satu ini? Apa sayang? Hamster, marmut, tikus, atau buaya sekaligus ini? Yang mana? Ayo yang mana? Yang mana? Ini marmut. Marmut berarti sama ya? Marmut tadi. Hamster. Berarti marmut. Oke, jawaban Oke. pertanyaan pertama hamster, kedua marmut. Marmut. Kalau kakak kira-kira Kakak ini ini apa, apa? Kak? Aku sih aku pikir hamster. Hamster. Iya. Berarti sama kayak kakaknya ya? Kompak nih Hamster. berdua nih. Kompak Ayo, berdua nih. ini. Ternyata perdebatan nama masih seputar hamster dan marmut teman. Berarti jawaban hamster ada 3 orang ya Kak 3 Farisa ya? orang. Marmut ada 2 2 orang. orang. Semua jawabannya salah. Memang pasti banyak yang salah kaprah karena marmut dan guinea pig memang serupa tapi tak sama. Coba bisa ulangi lagi nggak apa tadi namanya? Hah? Blackpink. Apa teh? Enggak sayang, ini bukan Blackpink sayang. Ini namanya Guinea pig. Apa? Pakai mic dulu ngomongnya. Apa? Iya, betul ya. Namanya guinea pig. Diingat-ingat ya namanya. Supaya bisa berinteraksi dengan Sobat Otan saat di air, maka Kak Dion mau menggunakan helm khusus atau yang biasa disebut sebagai sea walker.